Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore buat kita semua, dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita bisa membersamai lagi perkuliahan pada mata kuliah pemrograman komputer. Hari ini kita masuk pada topik pembahasan yang baru ya, tentang algoritma dalam bentuk bagan alir. Ya, sebelum kita masuk pada pokok bahasan, saya yakin teman-teman tidak asing dengan kata-kata bagan alir. Bagan alir itu kalau di dalam bahasa Inggris biasa kita kenal dengan istilah flowchart. Ini flowchart, bagan yang berisi tentang aliran proses dan sebagainya. Nah, algoritma itu bisa kita visualisasikan menggunakan bagan alir supaya lebih memudahkan kita dalam menilai kelayakan dari sebuah algoritma. Karena di dalam bagan alir juga banyak bentuk-bentuk proses di dalam bagan alir itu yang seirama dengan algoritma yang mungkin nanti kita akan bangun. Jadi dia bisa lebih nampak kelogisannya. Nah, bagan alir dalam menggambarkan algoritma itu sebenarnya sifatnya alternatif ya. Kalau teman-teman sudah merasa menggunakan pseudocode itu cukup, ya cukup. Tapi kalau teman-teman ingin meyakinkan lagi ya, sebagai programmer, sebagai analis programmer, pengen yakinin bahwasanya algoritma yang kita bangun itu sudah layak, ya algoritma sederhana tentunya, ya silahkan buat di dalam bentuk algoritma, di dalam bentuk flowchart atau bagan alir. Nah, kesempatan kali ini kita belajar itu. Kita belajar bagaimana caranya membuat bagan alir. Diagram alir atau flowchart merupakan cara lain untuk menuangkan algoritma. Jadi pendekatannya ini menggunakan gambar. Ada orang-orang yang pendekatan menggunakan gambar itu lebih paham, ada yang cukup dengan pseudokode itu sudah paham. Beda-beda ya. Nah, ini misalnya algoritma menghitung keliling persegi. Di situ dalam bagan alirnya dimulai ya. Kepala dalam bagan alirnya itu adalah mulai. Ini biasa kita sebut dengan termin ya, terminator atau termin, yang mengawali dan yang mengakhiri sebuah algoritma. Kemudian dari dari termin mulai masuk ke input, ada panjang dan lebar. Jadi bentuk seperti ini merupakan bentuk yang mewakili input dan output. Setiap input dan output kita tuliskan di dalam bentuk seperti ini. Karena kalau bentuk seperti ini ketika kita membaca gambar, maka lebih memudahkan kita. Mana input dan mana outputnya lebih nampak di dalam gambar seperti ini. Kemudian ada segi 4 di sini. Ini kita kenal dengan proses ya, simbol proses. Kemudian yang terakhir, ketika proses sudah selesai akan ada output ya. Kemudian setelah proses keseluruhan selesai, kita selesaikan terminnya,
atau biasa kalau di dalam pseudocode itu kita ketikkan N, ya, selesai. Nah, ini bagaimana menyajikan algoritma di dalam diagram alir. Sebagaimana pada pseudocode, diagram alir juga menyatakan langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah. Diagram alir sebelumnya setara dengan pseudocode berikutnya. Jadi diagram alir yang tadi yang menghitung keliling itu sebenarnya kalau kita tuliskan di dalam pseudocode itu sederhana. Ya kayak gini. Hanya dalam 3 perintah, baca panjang dan lebar, kemudian kita masukkan variabel keliling, kita masukkan proses di dalamnya 2 kali panjang lebar, tampilkan keliling. Di dalam algoritma flowchartnya atau diagram alirnya, jadilah dia seperti ini. Ya. Ini panjang lebar sebagai input, kemudian keliling sebagai proses, tampilkan keliling sebagai output. Gitu ya. Di dalam diagram alir ada terminnya, termin yang memulai dan termin yang mengakhiri. Nah, kita bahas tentang kelebihan dan kelemahan flowchart. Kalau menggunakan gambar itu kan ilustrasi kita lebih mudah ya. Tapi ternyata ada kelemahannya juga. Supaya lebih enak, kita bahas dulu kelebihan dan kelemahan dari menggunakan diagram alir atau flowchart. Dibandingkan dengan pseudocode, diagram alir mempunyai kelebihan sebagai berikut. Kelebihannya yang pertama merupakan metode komunikasi yang andal karena hanya menggunakan sedikit simbol yang mudah dipahami oleh siapapun. Kemudian bentuknya mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Misalnya secara visual dapat menggambarkan perulangan atau percabangan. Ya. Jadi bentuknya mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Walaupun dia ilustrasi ya, walaupun dia gambar, dia mampu mewakili realitas keadaan yang kita sedang amati. Kemudian yang ketiga, kesalahan-kesalahan dapat terdeteksi secara visual, ya gampang. Karena secara visual jadi kita gampang mendeteksi kesalahan-kesalahan. Nah, adapun kelemahannya, jika logikanya lebih kompleks ya atau panjang, diagram alir menjadi rumit dan menyita tempat tentunya. Yang nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Struktur-struktur algoritma yang kita coba alihkan ke bentuk diagram alir. Jadi ada struktur sequencing, ada struktur perulangan, ya, ada struktur gabungan, banyak. Dan kalau struktur perulangan itu kita struktur seleksi satu variabel, seleksi 2 variabel, seleksi banyak variabel. Kalau kita muat di dalam diagram alir itu akan sangat menyita waktu dan tempat. Kemudian membosankan kalau simbol-simbol diagram alir harus digambarkan secara manual. Ya kalau sekarang sudah punya program aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membentuk diagram alir. Jadi kita nggak perlu gambar secara manual sih. Tidak mudah untuk mengkonversi diagram alir menjadi kode dalam suatu bahasa pemrograman jika dilakukan secara manual. Ya nanti kita akan menggunakan Flowgorithm. Kita akan coba main-main menggunakan Flowgorithm, aplikasi yang bisa langsung mengkonek diagram alir ke bentuk bahasa pemrograman, pseudocode lah minimal. Nah, ini ada aplikasi pembuat flowchart. Ya, saya harap teman-teman bisa menginstal. Ini sangat bermanfaat buat teman-teman buat gambar-gambar ilustrasi. Kalau ada tugas mata kuliah bisa dibuat di flowchart. Ya, bisa dibuat di aplikasi-aplikasi ini, Ini ada Microsoft Visio ya. Jadi kalau teman-teman lihat bagan-bagan yang saya muat di slide mata kuliah itu semua dari Microsoft Visio. Jadi banyak sekali fungsinya, multifungsi.
bisa untuk membuat diagram alir, bisa untuk membuat bagan-bagan sederhana dan sebagainya. Kemudian ada diagram, ini spesifik untuk diagram alir. Dia lebih sederhana, aplikasinya lebih ringan, tetapi saya lebih suka pakai Microsoft Visio. Jenis diagram alir, jadi ada dua ya, flowchart system, diagram alir sistem, dan diagram alir program. Diagram alir sistem itu digunakan untuk menggambarkan aliran data atau struktur file dalam suatu sistem. Sementara diagram alir program digunakan dalam pemrograman untuk menjelaskan langkah-langkah dalam suatu program. Ada dua ya. Nah, kita di mana? Kita di flowchart program. Ini dua jenis diagram alir atau flowchart. Kita di sini ya. Nanti kalau teman-teman bikin skripsi dalam penjelasan metodologi penelitian, teman-teman juga akan disuruh membuat flowchart system. Flowchart tentang metodologi penelitian teman-teman. Bagaimana metodenya, langkah-langkahnya itu menggunakan flowchart system. Itu. Simbol diagram alir. Ya, ini ada simbol-simbol, ada termin, simbol proses digunakan, simbol persegi, simbol proses. Kemudian persegi dengan garis di dua sisi, simbol proses terdefinisi digunakan untuk menunjukkan operasi yang rinciannya ditujukan ke tempat lain. Kemudian ada diamond. Diamond ini simbol keputusan digunakan untuk suatu penyeleksian kondisi di dalam program. Jadi ini keputusannya ada dua pilihan kalau yang namanya keputusan, ya atau tidak. Bagaimana bentuknya nanti kita akan bahas. Kemudian ada bulat, ada lingkaran, kemudian ada persegi 5 dadu. Nah, dua-duanya ini digunakan sebagai penghubung untuk menunjukkan sambungan dari bagan alir yang terputus di halaman yang sama atau di halaman berbeda. Kemudian ada persegi 6 ya. Simbol persiapan digunakan untuk memberi nilai awal suatu besaran, jadi dia merupakan simbol persiapan. Kemudian ada simbol termin ya atau terminator. Dia merupakan terminal yang digunakan untuk menunjukkan awal dan akhir dari suatu proses. Ya. Kemudian ada simbol jajar genjang. Apa itu? Simbol input atau output digunakan untuk mewakili data input atau data output. Jadi input dan output. Kemudian ada garis yang digunakan menunjukkan arus proses program. Ya. Saya rasa jelas ya. Struktur flowchart ya. Jadi struktur flowchart itu mengikuti struktur dalam algoritma. Ada struktur sekuensial, ada struktur seleksi, ada struktur perulangan, dan struktur gabungan dari ketiganya. Ini ya. Ini gabungan dari ketiganya. Nah, apa aja tuh struktur sekuensial, Struktur sekuensial mencerminkan beberapa langkah yang dikerjakan secara berurutan. Namanya saja sequence. Ada perintah A, perintah B, perintah C. Jadi bentuknya seperti itu ya. Belum ada percabangan. Perintah A akan dikerjakan terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan perintah B dan C. A menjadi syarat B, B menjadi syarat C. Ya, sekuensial. Urutan langkah pada struktur sekuensial bisa dipertukarkan atau tidak bergantung pada persoalan yang ditangani. Ya, bisa aja nanti C-nya berubah. Ya. Misalnya ini ya. Misalnya urutannya ini berubah. Gak apa-apa, sesuai dengan keinginan kita. Kita pengen ngitung
luas dulu,